Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Insya Allah sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, back again with me, Miss Vidi. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi nih. Materinya, apa ya? Ada yang bisa nebak nggak? Bisa dong, karena udah ada di judulnya nih. Oke, ya benar. Hari ini kita akan membahas tentang naratif teks. Sebelumnya, kira-kira teman-teman semua udah pernah belum menonton video atau film atau mungkin mendengarkan podcast-podcast atau bahkan suka membaca cerita-cerita atau novel-novel yang ada di dalam buku-buku yang kalian temui dalam keseharian kalian. Ya, itu semua merupakan contoh-contoh dari naratif teks yang akan kita pelajari hari ini. Oke teman-teman, sebelum lanjut, Miss Vidi akan ajak kalian untuk melihat slideshow-nya agar lebih gampang lagi kita mempelajari naratif teks ini. Nah, untuk materi hari ini itu merupakan materi dari kelas 10 atau kelas 1 SMA semester genap, yaitu tentang naratif teks. Let's go. Nah, pertanyaan pertama, what is narrative text? Kira-kira teman-teman tahu nggak nih apa itu naratif text? Oke, Miss Vidi akan beritahu kalian. Narrative text is a text that tells story about imaginary, factual, or combination of both. Jadi, naratif teks ini merupakan cerita imajinasi, faktual, atau bahkan combination campuran dari imaginary dan factual. Jadi, kira-kira kalian udah paham belum nih what is narrative text? Kurang lebih seperti itu ya. So, purpose dari naratif teks ini apa sih? Jadi, tujuan dari naratif teks ini sebenarnya untuk entertain atau menghibur para pembaca, teman-teman. Jadi, biasanya kalian kan suka nonton film tuh, entah itu film dongeng atau action. Nah, cerita-cerita itu merupakan bagian dari cerita naratif. Nah, tujuannya untuk menghibur para penikmat, mulai dari bacaan, tayangan, atau suara-suara seperti podcast-podcast yang lagi ngetren zaman sekarang ini. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut aja ya ke next slide-nya. Let's go. Di next slide ini kita menemukan struktur teks. Structure teks dari naratif teks ini ada 4 teman-teman. Ya, yang pertama orientation, yang kedua complication, yang ketiga resolution, dan yang terakhir reorientation. Pasti pada bingung, apa sih Miss Vidi 4 struktur teks narasi ini maksudnya? Oke, Miss Vidi akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, orientation. Orientation ini merupakan latar belakang yang memperkenalkan tokoh dan setting dari cerita naratif tersebut. Misalnya, di teks atau di paragraf orientasi ini biasanya memperkenalkan ada berapa dan siapa saja tokoh-tokoh yang akan melengkapi cerita teks narasi tersebut. Lalu, di mana sih biasanya atau di mana sih letaknya teks ini terjadi atau cerita ini diceritakan itu biasanya di mana tempatnya? Lalu, kapan sih cerita ini atau keterangan waktunya itu kapan? Gitu. Itu biasanya ada di paragraf orientasi. Lalu yang kedua, complication. Paragraf atau bagian complication ini biasanya awal mula munculnya masalah dalam cerita narasi tersebut sampai nanti menjadi puncak atau klimaks dari cerita ini. Misalnya nanti ada permasalahan yang mulai muncul dari tokoh dan tokoh, antar tokoh mulai ada masalah. Nah, biasanya itu dituliskan dalam paragraf complication ini. Setelah paragraf complication mencapai klimaks cerita,
maka disambung oleh paragraf resolution. Paragraf resolution ini biasanya menyelesaikan masalah yang terjadi di paragraf complication. Jadi kalau udah di paragraf resolution biasanya masalah sudah mau terselesaikan. Gitu ya teman-teman. Dan akhir ceritanya akan ada di resolution reorientation. Biasanya ada di reorientation atau biasa kita sebut moral value. Reorientation ini mengandung moral value dari cerita naratif atau teks yang diceritakan. Misalnya ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil loh dari naratif teks yang kita baca atau yang kita nikmati. Gitu teman-teman kurang lebih tentang struktur teks dari naratif teks. Tanpa lama-lama kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Di paragraf ini atau di slide ini kita akan membahas tentang kind of narrative atau macam-macam dari teks narasi. Yang pertama legend atau legenda. Nah, legenda ini merupakan cerita-cerita yang ada dari masa lalu atau sudah lama terjadi. Misalnya legenda Danau Toba atau legenda Candi Prambanan dan legenda-legenda lainnya yang biasa kita dengar atau yang biasa diceritakan dalam sejarah-sejarah terutama di Indonesia. Lanjut ke fairy tale. Fairy tale ini atau yang biasa kita sebut dengan cerita dongeng merupakan cerita-cerita yang banyak digemari oleh anak-anak. Contohnya dongeng-dongeng seperti Cinderella, Snow White, dan masih banyak dongeng lainnya. Karena ceritanya menarik, jadi biasanya banyak anak-anak yang menggemari fairy tale ini. Lalu selanjutnya ada folktale. Folktale ini tidak jauh berbeda dengan dongeng, hanya saja bedanya folktale ini merupakan cerita rakyat yang umumnya menyebar dari mulut ke mulut oleh masyarakat setempat. Misalnya cerita rakyat tentang Jakataru atau tentang cerita-cerita dongeng, cerita-cerita rakyat lainnya. Bisa kalian search sendiri ya di Google. Lalu setelah folktale di sini ada fable. Fable ini merupakan cerita hewan yang seakan-akan mereka hidup layaknya manusia. Ceritanya seperti cerita kita sehari-hari. Mereka bisa berbicara, mereka bisa berkomunikasi layaknya manusia. Contohnya si kancil dan si kura-kura, atau mungkin si tikus dan si raja hutan atau si singa. Itu merupakan cerita fable. Lanjut yang terakhir, yaitu ada myth atau mitos. Mitos-mitos ini tidak jauh berbeda dengan cerita rakyat atau dongeng dan legenda. Tapi bedanya cerita rakyat atau cerita mitos ini dipercaya keberadaannya atau faktanya. Dan biasanya cerita mitos ini terkesan sakral atau serius gitu teman-teman. Misalnya mitos Roro Jonggrang atau mitos Ratu Pantai Selatan dan sebagainya. Itu ya teman-teman kurang lebih tentang macam-macam atau kind of narrative text. Kita lanjut yuk ke pembahasan selanjutnya. Let's go. Dalam slideshow ini, kita akan membahas tentang language features. Di sini Miss Vidi cuma kasih 4 language features inti yang ada di narrative text. Yang pertama, past tense, lalu ada adverb of time, ada time conjunction, dan direct indirect speech. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke penjelasan yang lebih inti. Yang pertama di sini Miss Vidi akan membahas tentang past tense yang tentunya digunakan dalam naratif teks karena yang sudah kita ketahui naratif teks bukanlah teks yang baru saja diceritakan karena baru terjadi atau bahkan yang mungkin mau akan terjadi, tapi naratif teks itu merupakan cerita yang sudah lama atau yang telah terjadi tanpa waktu spesifiknya kapan. Jadi harus menggunakan past tense ya teman-teman, jangan lupa.
Past tense ini merupakan jenis tenses yang digunakan untuk menjelaskan tindakan atau keadaan yang terjadi pada waktu yang telah lampau atau pada waktu yang telah lalu. Formulanya yaitu subject plus verb to atau kata kerja yang sudah lampau. Contohnya seperti apa nih Miss Vidi? Contohnya kita lihat di bawahnya ada tulisan example di situ. Yang pertama, I went to school last year. Aku telah pergi ke sekolah tahun lalu. Kenapa di situ when-nya dikasih tanda merah, Miss? Ya, karena itu merupakan kata kerja kedua dari awalan go. Selanjutnya, Budi bought a new car last week. Karena Budi bought a new car-nya last week, maka di situ buy-nya, bought itu merupakan bahasa Inggris dari membeli. Membeli itu ada buy dan bought. Bought itu kata kerja kedua atau bentuk lampau dari buy. Karena Budi membeli mobil barunya minggu lalu, maka kata yang digunakan bought, bukan lagi buy, karena sudah terjadi secara lampau. Gitu ya teman-teman, kurang lebih penjelasan dari past tense-nya. Di sini ada direct dan indirect speech. Direct speech itu apa sih Miss Vidi? Direct speech itu merupakan kata atau ucapan langsung yang seolah-olah si tokoh ini membicarakan atau berkata langsung kepada si reader atau penikmat cerita tersebut. Misalnya, Miss Vidi ambil dari salah satu cerita ada kutipan, Rudy said, my mother is cooking in the kitchen. Ibuku sedang memasak di dapur. Seolah-olah si Rudy berkata kepada kita secara langsung bahwa ibunya sedang memasak di dapur. Padahal tidak. Karena apa? Karena boleh jadi cerita ini sudah ada sejak 1 tahun lalu. Berarti kan ibunya sedang masak 1 tahun lalu atau bahkan lebih dari 1 tahun lalu. Gitu ya teman-teman. Jadi direct speech ini merupakan kata yang seolah-olah si tokoh ini menceritakan atau berkata langsung kepada si pembaca atau penikmat cerita. Lalu indirect speech itu apa, Miss? Indirect speech itu kebalikan dari direct speech atau kata-kata ucapan tidak langsung. Maksudnya gimana, Miss? Kalau tadi Rudy said, my mother is cooking in the kitchen, itu dikatakan langsung, seolah-olah dikatakan langsung oleh si Rudy. Kalau indirect speech-nya itu, misalnya Rudy bilang kepada Miss Vidi, Miss Vidi, Rudy said, Miss Vidi, my mother is cooking in the kitchen. Ibuku sedang memasak di dapur. Dan Miss Vidi memberitahu kepada kalian semua, hey teman-teman, Rudy said that his mother was cooking in the kitchen. Kata si Rudy, ibunya sedang masak di dapur. Jadi Miss Vidi yang memberitahu kepada kalian bahwa ibunya Rudy sedang memasak di dapur. Bukan Rudy-nya langsung yang memberitahu kalian bahwa ibu saya sedang memasak di dapur. Jadi gitu perbedaannya teman-teman. Paham ya untuk direct dan indirect speech-nya? Oke, tanpa berlama-lama, Miss Vidi lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada adverb of time dan time conjunction. Adverb of time merupakan keterangan waktu yang biasanya digunakan dalam naratif teks. Contohnya ada once upon a time, ada one day, last night, tomorrow yang menjelaskan atau menerangkan tentang waktu dari cerita tersebut. Lalu apa bedanya dengan time conjunction? Time conjunction di sini merupakan kata penghubung waktu yang digunakan untuk menyatukan cerita antar paragraf yang ada di teks naratif tersebut. Misalnya, nanti Miss Vidi kasih contohnya. Di situ contoh-contoh kata time conjunction ada suddenly, whenever, dan while. Masih banyak contoh-contoh dari adverb of time dan time conjunction lainnya yang bisa kalian cari sendiri. Di sini di slide selanjutnya Miss Vidi akan memberikan satu contoh cerita naratif tentang true friend. Seperti yang sudah kita bahas tadi, once upon a time merupakan keterangan waktu dalam teks naratif. Oke, Miss Vidi akan jelaskan sedikit tentang true friend ini. Jadi ada dua sekawan yang sedang berjalan di hutan. Dia tahu bahwa apapun bahaya bisa terjadi kepada mereka berdua. Maka dari itu mereka berjanji untuk terus bersama-sama.
Tiba-tiba mereka melihat ada beruang yang besar mendekati ke arah mereka. Lalu salah satu di antara mereka tiba-tiba langsung aja tuh memanjat pohon tanpa mengajak teman yang satunya lagi. Nah, teman yang satunya lagi yang ditinggal manjat pohon oleh temannya tidak tahu bagaimana cara memanjat. Makanya dengan akal yang tiba-tiba muncul, dia menjatuhkan dirinya ke atas tanah dan menahan nafas untuk berpura-pura menjadi mayat. Tidak lama si beruang besar ini mendekati salah satu teman yang tergeletak di atas tanah dan mencium di daerah telinganya, lalu tidak lama pergi meninggalkan si mayat yang pura-pura menjadi mayat itu. Tidak lama teman yang ada di atas pohon dia turun ke bawah dan bertanya, "Hai kawan, apa yang dibisiki oleh si beruang besar itu kepada telingamu?" Si teman yang tadi tergeletak di atas tanah ini menjawab, "Tadi si beruang ini memberitahu aku untuk tidak percaya kepada teman yang salah." Gitu ceritanya teman-teman. Nah, sampai sini kalian sudah bisa kan mengkelompokkan struktur teks yang ada di contoh naratif teks True Friends ini. Ya, good job. Paragraf pertama merupakan paragraf orientasi yang ada di contoh naratif teks True Friend ini. Lalu paragraf kedua dari suddenly sampai to the abandonment merupakan bagian dari complication yang ada di teks narasi True Friend ini. Lalu yang terakhir merupakan paragraf teks resolution yang ada di naratif teks True Friend ini. Pasti kalian bertanya, reorientation-nya mana, Miss? Lalu kalau tidak ada reorientation, mana moral value yang bisa kita petik dari cerita True Friend ini? Don't worry, be happy. Jadi reorientation dari teks True Friend ini ada dari satu kalimat yang merupakan replay dari teman yang ada di atas tanah. Yang paling bawah tuh, just now the bear advised me not to believe a false friend. Itu merupakan reorientation sekaligus moral value yang disisipkan si penulis untuk para penikmat dari cerita True Friends ini. Gitu ya teman-teman. Oke deh, selanjutnya Miss Vidi akan membawa kalian ke teks True Friend ini untuk kita bedah nih. Kan tadi selain struktur teks ada language features yang kita pelajari. Kira-kira kalian udah bisa belum ya menyebutkan satu persatu language features yang ada di teks naratif True Friends ini? Oke, Miss Vidi akan memberikan coretan-coretan agar kalian lebih gampang lagi memahaminya. Yang pertama, tentang past tense. Di sini sudah jelas dikatakan there were, ada two close friend, ada dua tapi nggak pakai there are, tapi pakainya were karena teks naratif menggunakan tenses past atau kata kerja lampau. Di sini juga ada were walking, bukan are walking. Lalu di sini ada new, bukan no lagi, bukan pakai o lagi, tapi pakai kata kerja kedua yaitu new. Lalu di sini ada kata promise, tambahan ed di belakangnya agar menyatakan bahwa kata kerja tersebut merupakan kata kerja lampau. Dan di sini menggunakan kata would, bukan will lagi. Karena apa? Karena naratif teks menggunakan past tense, bukan simple present tense. Gitu teman-teman, kurang lebih past tense yang digunakan di True Friend ini. Tapi untuk selanjutnya masih banyak lagi past tense kata kerja lampau yang digunakan oleh naratif teks True Friends ini. Miss Vidi mau lanjut ke language features selanjutnya, yaitu adverb of time. Di awal cerita ini sudah ditegaskan ada once upon a time yang merupakan adverb of time atau keterangan waktu dari cerita True Friend ini. Lalu time conjunction, di sini ada kata suddenly, tiba-tiba, dan ada
But unfortunately, ada juga di situ untuk menyambungkan paragraf-paragraf dan kalimat-kalimat dalam true friend ini. So, yang terakhir dari language features yang kita pelajari hari ini yaitu direct speech. Di sini nggak ada indirect speech, tapi di sini dituliskan ada direct speech-nya, ada dua. Yang pertama dari friend sampai your ears, dan yang terakhir yang merupakan moral value-nya dari just now sampai ke false friend. Itu merupakan contoh dari direct speech yang ada di true friends ini. Gitu ya teman-teman, untuk pelajaran materi kita hari ini yaitu naratif teks. Mungkin cukup sekian. Kalau ada yang kalian belum pahami atau kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau kalian tanyakan ke guru bahasa Inggris kalian. Oke, untuk materi hari ini enough sampai di sini Miss Vidi cukupkan. Thank you so much for your attention. Makasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye.